akan mulai untuk pembelajaran kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam para para pejuang yang sama-sama akan menempuh SNBT, dan insya Allah semoga teman-teman bisa menggapai PTN yang teman-teman impikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sesuai jadwal kita pada malam hari ini, ya, kita sama-sama akan membahas mengenai literasi bahasa Indonesia, ya, di mana eh, subtes yang lumayan uh, tricky dan lumayan banyak dari segi soal-soalnya, dari segi bacaannya gitu kan. Tapi itu tidak akan bikin kita down karena kita sama-sama akan mempelajari ini malam hari ini, ya, dimana kita akan membedah soal tryout yang sudah teman-teman isi gitu ya, soal tryout 4 seperti itu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, aku pengen kita sama-sama berdoa dulu. Yang pertama, agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, ya, semoga apa yang teman-teman cita-citakan, semoga yang teman-teman tuliskan dalam mimpi-mimpi teman-teman mengenai PTN A, PTN B gitu kan, semoga diijabah sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, seperti yang tadi aku sudah bicarakan bahwa kita sama-sama akan membahas mengenai tryout keempat, ya, di mana tryout yang sudah teman-teman isi kemarin gitu ya. Oke, aku izin share screen dulu buat teman-teman semua. Di sini ada kurang lebih 30 nomor, tapi kita akan menyesuaikan waktu, ya. Kalau misalkan waktu nggak cukup, kita kurang lebih akan bahas 20 nomor saja. Kayak gitu. Oke, oke. Uh, sudah terlihat ya share screen dari aku? Sudah terlihat? Boleh ketikkan di kolom chat, sudah Kak, atau pakai react. Oke, siap, sudah. Sip. Oke, ya. Oke, di nomor satu, ya, kita sekarang bakalan sistemnya bakal ngebahas soal tryout yang sudah teman-teman isi, ya. Oke, nomor satu, ya, seperti biasa selalu aku disclaimer, selalu aku ingatkan di setiap pembelajaranku, ya, khususnya dalam literasi bahasa Indonesia, itu jangan sekali-kali langsung baca teks yang ada, ya. Ya, kalau teman-teman baca teks yang ada, ya, dan ternyata apa soalnya ini sangat kecil atau sangat dikit, itu bakalan menyita waktu teman-teman. Maka dari itu langsung kita ke soal, yaitu di nomor satu ini. Ya. Berdasarkan teks tersebut, makanan sisa penyumbang permasalahan iklim karena, ya, di sini kita udah dapat gitu ya, bahwa berdasarkan teks tersebut berarti kita akan mengacu kepada teks ini dulu yang pertama, ya. Makanan sisa penyumbang permasalahan iklim karena. Nah, ini cara kita menentukannya bagaimana? Lihat keyword dari soalnya dulu, ya. Makanan sisa menyumbang permasalahan iklim. Di situ sudah sangat jelas, ya, di paragraf kedua kalau teman-teman baca, ya. Di sini. Ya. Coba kita lihat paragraf kedua. Intinya ada di paragraf kedua ini. Karena kenapa? Ya. Di sini sudah jelas tertera, ya, setiap tahun dunia membuang sekitar 931 juta ton makanan, sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah di mana ia terurai. Berarti di sini dikatakan itu makanan sisa menyumbang permasalahan iklim karena, ya, kita dasarkan pada paragraf kedua ini, ya. Dinyatakan bahwa ada 931 juta ton limbah makanan, ya, yang menyumbang 1/10 pastinya, ya, dimana 1/10 atau 10%, ya, dari
10%-nya itu dapat dari mana? Kita lihat lagi. Dari total gas pemanasan iklim. Nah, di sini 931 juta ton, sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah, di mana ia terurai untuk menghasilkan sekitar 1/10. 1/10 berarti 10%. Ya, 1/10 dari gas pemanasan iklim dunia menurut PBB. Ya, jadi jawabannya sudah kita pastikan, jawabannya itu adalah D di sini. Ya, D. Menyumbang 10% gas pemanasan iklim dunia. Ya, jawabannya adalah D. Karena kenapa ke D? Coba kita lihat dulu paragraf kedua ini. 931 juta ton makanan dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah di mana ia terurai untuk menghasilkan sekitar 1/10. 1/10 itu kita bisa persenkan, berarti 10%. Berarti ya makanan sisa menyumbang permasalahan iklim karena dia menyumbang 10% gas pemanasan iklim dunia. Gas pemanasan iklim dunia. Makanan sisa menyumbang permasalahan iklim karena ya di mana ia terurai untuk menghasilkan 1/10 dari gas pemanasan iklim dunia. 1/10 sama dengan 10%. Sesimpel itu untuk nomor satu. Jadi kita lihat keywordnya nih teman-teman. Keywordnya di sini adalah makanan sisa dan menyumbang permasalahan iklim. Ya, di sini makanan sisanya pasti kan 931 juta ton makanan. Ya, itu kan makanan sisa. Ya, sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah. Berarti kalau sebagian besar berakhir di TPS, berarti itu sudah sisa dong, kan? Di mana ia terurai untuk menghasilkan sekitar 1/10. Ya, akhirnya dia menyumbang 10% gas pemanasan iklim dunia. Oke, itu untuk nomor satu jawabannya adalah yang D. Oke, anggap clear untuk soal nomor satu ini. Kita masuk soal nomor 2. Ya. Kata limbah pada paragraf pertama dan ketiga memiliki arti. Nah, ini kata limbah pada paragraf pertama dan ketiga nih ya, limbah ya. Terus di sini juga ada limbah nih. Nah, ini. Nah, pertama banget yang harus teman-teman lakuin kalau misalkan kita nemu kata-kata sulit atau ini masuknya bab makna kata ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama gambarkan dulu. Gambarkan dulu ya. Kira-kira limbah itu apa di dalam otak teman-teman? Ya, limbah itu oh begini, sampai teman-teman akhirnya ngerti gitu ya. Itu dulu. Jadi yang hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menggambarkan di dalam otak teman-teman limbah hal yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cocokkan dengan kalimat yang ada. Misalkan limbah itu berarti wah ini tuh yang sisa-sisaan gitu kan. Pokoknya negatif lah gitu kan. Nggak bisa kita katakan limbah itu positif. Limbah itu selalu negatif. Seperti sampah gitu ya. Coba kita lihat. Sisa makanan itu sengaja dikumpulkan dan dibuat kompos untuk sisa makanan itu sengaja dikumpulkan dan dibuat kompos untuk menggunakan di kebun sebagai upaya untuk mengurangi jumlah limbah. Berarti limbah rumah tangga ya. Jadi limbah itu adalah negatif dan dia harus dikurangi. Harus dikurangi hal-hal yang negatif dengan cara membuat kompos. Itu yang di paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Paragraf ketiga, negara-negara di seluruh dunia berjanji pada tahun 2015 untuk mengurangi separuh limbah makanan. Berarti limbah di sini udah pasti konotasinya adalah negatif. Kita cari dulu nih, mana yang bisa kita katakan jawaban yang negatif. Bahan yang bisa dipakai kembali itu enggak negatif, itu positif malah ya. Bahan yang tidak mempunyai nilai manfaat. Nah ini jawabannya adalah B. Ya. Jawabannya adalah B. Karena dia tidak punya nilai manfaat lagi. Karena limbah itu adalah untuk dibuang. Ya. Kayak di sini
dikatakan untuk mengurangi separuh limbah makanan pada 2030, tetapi hanya sedikit yang melakukan. Jadi yang tadinya harus dibuang itu dia harus diolah dulu gitu kan, itu uh, menurut perjanjian yang ada gitu kan. Coba kita lihat lagi yang C, bahan yang memberikan solusi bagi kehidupan. Nah, nggak mungkin limbah itu nggak bisa jadi solusi, iya kan? Bahan yang tidak mau dipakai masyarakat, ini bisa. Ya, kita lihat dulu yang ada kemungkinan bisa. Ya, yang bahan yang memiliki nilai ekonomi, nggak mungkin. Ketika sudah jadi limbah, maka dia tidak bisa jadi nilai ekonomi. Ya. Jadi jawaban kita punya dua nih, yang B dan yang D. Yang B itu bahan yang tidak punya nilai manfaat. Dan yang D bahan yang tidak mau dipakai masyarakat. Oke. Kalau kita cermati masing-masing ya, antara pilihan B dan D, ya, apa sih limbah itu? Itu dulu yang harus kita sampai kepada ujung. Limbah itu ternyata adalah sisa proses produksi. Misalkan teman-teman habis memproduksi baju gitu kan, ya, akhirnya nanti ada tuh limbah-limbah baju, ya, dibuang lah, tuh limbah-limbah bajunya. Nah, disitulah yang dinamakan bahan yang tidak punya nilai manfaat. Karena apa? Karena ujung-ujungnya dibuang. Ya, kalau bahan yang tidak mau dipakai masyarakat, limbah itu memang fungsinya bukan buat dipakai sama masyarakat. Itu dulu, fungsinya bukan untuk dipakai masyarakat, dan pasti masyarakat tidak mau pakai limbah gitu. Ngapain limbah? Nggak ada relevansinya sama dia. Walaupun memang sama-sama negatif. Gitu. Itu untuk nomor 2. Jadi nomor 1 itu jawabannya D, nomor 2 jawabannya B, bahan yang tidak mempunyai nilai manfaat. Oke, kita masuk soal nomor 3. Soal nomor 3 kita sudah masuk ke teks yang sudah berbeda. Oke, di sini dikatakan judulnya seberapa kuat simpanse dibandingkan manusia. Oke, ya. Di sini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah baca dulu soalnya, ya, nggak usah baca ini ya, langsung baca soalnya. Gagasan pokok bacaan di atas adalah, berarti kalau kita ngomongin gagasan pokok, berarti kita akan ngomongin satu kalimat yang mana satu kalimat itu menjiwai ya seluruh isi paragraf yang ada, di mana di sini ada 3 paragraf di mana jawabannya itu harus menjiwai tiga paragraf ini, kayak gitu. Itu dinamakan gagasan pokok. Oke. Nah, nah, kalau gagasan pokok, mau nggak mau kita harus baca semua nih di sini sampai kita nemu inti dari bacaan ini apa. Ya. Oke, kita coba baca satu-satu dulu ya. Dalam sejumlah penelitian, simpanse dianggap 3 sampai 5 kali lebih kuat daripada manusia. Ya. Namun kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu. Karena itu, sulit untuk memisahkan efek dari susunan otot, kontribusi urat, dan efek bentuk tubuh simpanse atau manusia secara keseluruhan dari ukuran otot yang sebenarnya. Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti menggali literatur dan memeriksanya kembali semua temuan. Hipotesisnya simpanse 1,5 kali lebih kuat daripada manusia. Kemudian tim peneliti mengisolasi serat otot dan menguji tenaga dan percepatan saat berkontraksi secara keseluruhan. Tim peneliti juga memeriksa distribusi jaringan miosin. Terdapat 2 karakteristik serat otot khas rantai miosin. Yang pertama berkedut cepat dan yang kedua berkedut lambat. Ya, berarti ini ngomongin kedutan nih di sini. Ya, kedutan lambat dapat bekerja dalam periode yang lebih lama dan memiliki daya tahan lebih kuat. Sementara kedutan cepat seperti seorang sprinter yang cepat lelah karena bekerja keras dengan cepat. Ya. Namun simpanse dalam tipe serat, simpanse dan manusia sesungguhnya sangat serupa. Namun simpanse mempunyai sekitar 2 kali lebih banyak serat berkedut cepat daripada manusia. Serat otot simpanse lebih panjang dari serat otot manusia. Data itu lalu dimasukkan dalam simulasi komputer
Hasilnya menunjukkan bahwa simpanse lebih kuat 1,35 kali dari manusia. Oke, berarti ini kata kuncinya dulu. Kata kunci yang harus teman-teman pakai itu adalah ada menyebut simpanse dan ada menyebut manusia. Jadi ada perbandingan dan ada perbedaan. Kalau misalkan kita nggak nemu kata perbedaan ataupun perbandingan, berarti itu salah. Ya. Yang A, kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia. Oke, mungkin bisa jadi. Kita keep dulu ya. Yang A, kemampuan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Nggak ada perbandingannya di situ ya. Jadi kita langsung eliminasi itu ya. Yang C, hasil penelitian mengenai keadaan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Nggak ada perbandingan. Ya. Kita di sini ada dua, perbedaan dan perbandingan di teks ini gitu ya. Kalau kita memang cermati perbedaan manusia itu begini ya kan, terus simpanse itu begini, perbandingannya simpanse begini ya, si manusia begini gitu. Coba kita lihat yang B ya, hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse dan manusia ya. Nggak ada kata perbandingan di situ dan nggak ada kata perbedaan. Yang E, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan kekuatan otot. Oke, jadi kita keep jawaban A dan E di situ ya. Oke, jadi di sini kita bisa katakan bahwa eh, kalau kita melihat nomor 3, ini adalah jawaban yang tepat adalah E ya. Karena kenapa? Teks ini tuh kalau teman-teman cermatin, ini ngomongin tentang perbedaan. Perbedaan apa? Kekuatan simpan dan manusia berdasarkan keadaan ototnya ya. Seperti susunan otot ada di situ kan, terus juga kontribusi urat ya, efek bentuk tubuh simpanse atau manusia secara keseluruhan ya, berdasarkan keadaan otot pun sebenarnya dikatakan di situ ya, berdasarkan keadaan otot di nomor 5, di kalimat nomor 5, hipotesisnya simpanse 1,5 kali lebih kuat daripada manusia. Berarti itu ada perbandingan di situ, ada perbedaan. Berarti jawabannya karena ototnya itu, yaitu balik lagi di paragraf kedua tuh benar-benar dia akan ngomongin otot ya. Kemudian tim peneliti mengisolasi serat otot dan menguji tenaga dan percepatan saat berkontraksi secara keseluruhan. Peneliti juga memeriksa distribusi dan lain-lain. Itu dinamakan gagasan pokok. Di paragraf satu ada, di paragraf kedua ada perbedaannya, dan yang paragraf ketiga juga ada. Ya, paragraf ketiga di mana? Ya, di nomor 14, 15, 16. Serat otot simpanse lebih panjang dari serat otot manusia. Ya. Hasilnya menunjukkan bahwa simpanse lebih kuat 1,35 kali dari manusia. Nah, itu yang dinamakan dengan perbandingan ya, power antara simpanse dan juga manusia. Atas dasar apa? Atas dasar keadaan otot. Oke, aku rasa clear. Nomor 3 adalah E. Ya, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan keadaan otot. Oke. Kata menggali dalam kalimat 4 bermakna untuk mengetahui yang sebenarnya para peneliti menggali literatur. Ya, dia menggali literatur. Ya, ini namanya makna konotatif, teman-teman. Menggali ini adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Apakah literatur itu digali pakai cangkul? Enggak gitu. Maknanya adalah dia bermakna konotatif karena dia bukan makna sebenarnya. Makanya menggali itu kita langsung tahu. Menggali itu artinya mengkaji. Mengkaji apa? Literatur. Ya. Para peneliti mengkaji literatur. Kalau menggali kan berarti sampai dalam. Kalau kita mengkaji itu juga sampai dalam. Coba kita mengambil literatur itu nggak cocok. Ya. Memproses juga nggak cocok. Mengkaji literatur baru cocok. Mengeluarkan literatur, nggak cocok juga. Menelusuri. Nah, ini kadang bikin tricky antara menelusuri dan uh, menelusuri dan juga mengkaji.
Tapi kalau menelusuri, ya, dia masih ngawang. Atau ibaratkan kalau kita bisa katakan, kalau menelusuri itu objeknya belum tentu tahu ya apa yang mau ditelusuri. Tapi kalau kita ngomongin mengkaji, berarti objeknya sudah kita tahu, ada literatur. Tapi kalau menelusuri, misalkan teman-teman menelusuri jejak eh, jejak harimau di Sumatera, misalkan kita menelusuri itu karena kita belum tahu ada apa di situ, ada apa enggak tuh jejak harimau. Tapi kalau kita ngomongin menggali literatur, mengkaji literatur, berarti objeknya sudah ada. Itu yang dinamakan sinonim dari kata menggali. Nah, ini model-model soal kayak gini sebenarnya bakal banyak nanti di PPU, PBM, literasi, bahkan PU. Karena kenapa? Ini tuh biasanya ada 4 jenis kalau soal-soal begini. Yang pertama soalnya kayak gini ya. Kata menggali dalam kalimat 4 bermakna ya. Berikutnya, kata menggali dalam kalimat 4 memiliki makna asosiatif dengan. Nah, hati-hati, makna asosiatif itu nanti kalau kalian ketemu di soal-soal tahu makna asosiatif itu artinya sinonim. Kata menggali dalam kalimat 4 memiliki persamaan dengan ya kan, kata menggali dalam kalimat 4 bersinonim dengan, nah itu. Jadi sama tuh satu arti kayak gitu. Oke. Oke, kita masuk soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 masih dengan teks yang sama. Oke, apa kesimpulan yang tepat dari baca di atas? Oke, di sini kesimpulan. Tadi kita sudah baca ya. Karena kenapa? Karena tadi kita udah ditanya masalah gagasan pokok. Ya. Mau nggak mau kalau kesimpulan ini kita hanya seperti melanjutkan ya, melanjutkan apa gagasan pokok. Ya. Kita langsung tahu gitu kan bahwa hasilnya itu ya mau nggak mau adalah E. Ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai simpanse dan manusia harus dilihat secara keseluruhan. Ya. Karena kenapa? Ada variabel-variabelnya. Ada berdasarkan serat otot, ada berdasarkan apa susunan-susunan otot, ada juga berdasarkan kontribusi urat. Jadi kita nggak bisa melihat satu variabel saja. Ya, bahwa di situ dikatakan ya kalau kita ngomongin teks tersebut ya karena banyak variabel seperti uh, otot terus bentuk-bentuknya kayak gitu makanya jawabannya E ya. Kita seperti kalau kita menyimpulkan, nah ini enaknya nih soal nomor 5 ini karena di soal nomor 3 tadi ya soal nomor 3 tadi sudah diomongin gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok dengan simpulan itu linear dia ya. Satu apa satu garis yang pas lah dia. Jadi kalau udah tahu gagasan pokok ya pasti kita bakalan tahu juga kesimpulannya. Kita juga pasti tahu ide pokoknya. Itu yang dinamakan soal-soal yang linear, yang enak kita uh, langsung jawab cepat kayak gitu. Kalau soal yang ini sebenarnya langsung jawab cepat nih teman-teman. Karena kenapa? Ya, di sini kita langsung ngomongin apa lanjutan dari soal nomor 3 tentang gagasan pokok. Seperti itu. Oke, sampai nomor 5 ini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Dipersilahkan banget nih kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah clear atau aman sejauh ini. Oke, gimana teman-teman? Aman nggak? Cek teman-teman, aman? Satu orang aja dong, aku mau bisa di kolom chat aja untuk bilang aman kak atau ada yang mau ditanyakan gitu.
Oke, oke, udah ada nih ya yang mengacungkan jempol. Oke, siap. Oke, aku lanjut soal nomor 6. Ya. Monggo teman-teman, aku mau ngelempar ke teman-teman soal nomor 6 ini untuk dijawab. Silakan, nanti bisa ditulis aja di kolom chat. Misalkan jawabannya A, jawabannya B, jawaban C, jawaban D. Silakan untuk soal nomor 6 ini. Monggo teman-teman dibaca baik-baik dulu apa yang menjadi soalnya, soalnya maunya apa gitu kan. Jangan sampai nanti apa yang dimau soal teman-teman kurang teliti gitu melihat soalnya. Jadi monggo ya kurang lebih semenit lah untuk menjawab soal ini. Aku tunggu di kolom chat ya. Ada satu orang atau dua orang aja sangat cukup berarti bagiku untuk menjawab soal ini. Silakan. Silakan monggo nomor 6 ini dijawab di kolom chat. A, B, C, D, E. Silakan kita sama-sama belajar, jangan takut salah untuk soal nomor 6 ini. Nih, baru satu yang jawab ke aku nih dari 6 orang yang ada di ruangan ini. Silakan, aku masih nunggu aja. Ya mungkin satu orang lagi jawab. Oke, udah ada 3 orang nih yang jawab. Siap. Jawabannya pada jawab C nih ya. Oke, kita lihat dulu apa yang dimau teks ya. Pernyataan, apa yang dimau pertanyaannya nih ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas ya. Mau nggak mau, kita lihat masing-masing dan kita analisis terlebih dahulu. Itu dulu ya. Analisisnya per apa? Per jawaban ya. Misalkan yang A ya, kita punya keywordnya, kita cocokin sama teks ya. Jadi misalkan yang A itu keywordnya adalah neraka. Ada gak sih kata-kata neraka gitu kan? Itu dulu. Ada gak sih kata-kata neraka? Nah di sini kan ditanyakan pernyataan yang tidak sesuai ya. Betul jawaban teman-teman semua. Jawabannya adalah C. Ya. Penyebab suhu panas di planet 55 Sensori, ya, Sensori telah dapat dijelaskan para peneliti. Karena di situ dijelaskan di paragraf ketiga, ya, di paragraf ketiga. Namun para astronom juga sekaligus dibuat bertanya-tanya, ya, apakah planet memang selalu begitu dekat dengan bintangnya? Nah, itu ya. Jadi bener banget yang teman-teman tadi apa? Sorry, ya, yang teman-teman tadi jawab itu kan penyebab suhu panas. Nah, di sini ya. Di C ini dijelaskan telah dapat dijelaskan, berarti sudah dijelaskan.
Ya kan? Tapi di sini kalau kita lihat di paragraf ketiga, tepatnya di sini, ya, dia masih bertanya-tanya, gitu kan? Masih bertanya-tanya di paragraf ketiga itu, ya. Belum, artinya kalau misalkan dia eh, sekaligus dibuat bertanya-tanya, berarti belum bisa menjelaskan dia, ya. Belum bisa menjelaskan mengenai penyebab suhu panas di planet 55 Cent. Seperti itu. Bagaimana dengan yang A? Ya. Yang A itu sudah jelas di sini, ya. Kalau teman-teman baca, ya, exoplanet itu bernama 55 Centauri, dikenal sebagai planet neraka. Ya, planet 55 Centauri dikenal sebagai planet neraka. Jadi kita punya keywordnya masing-masing. Itu dulu. Yang pertama, yang A ini keywordnya adalah neraka. Kita cari ada gak kata-kata neraka? Ada nih. Ya kan? Yang B, terletak 40 tahun. Ya. Kita lihat ada gak 40 tahun? Ada. Ya. Planet ini terletak 40 tahun cahaya dari bumi dan sangat panas. Ada. Yang C itu belum dijelaskan. Bagaimana yang D? Periode revolusi planet 55 Century E berlangsung 17,5 jam. Nah, ini ada juga. Orbit planet yang begitu cepat sehingga 1 tahun hanya berlangsung 17,5. Di sini nggak dijelaskan, ya, hati-hati. Ya. Di sini di atas juga ada nih. Di sini juga ada 17,5 jam. Ya. Di sini nggak ada sama sekali, ya, dituliskan apa revolusi. Tapi teman-teman harus paham. Oh, kalau misalkan 1 tahun, ya, jika dihitung-hitung 1 tahun untuk planet ini hanya berlangsung sekitar 17,5. Nah, ini pengetahuan dasar. Ya, aku rasa udah dari SD lah mengenai revolusi, mengenai rotasi. Ya, itu udah basic lah, walaupun teman-teman bukan anak IPA. Bukan anak IPA, teman-teman pasti tahu apa itu revolusi, apa itu rotasi gitu kan. Di sini udah menandakan jika dihitung-hitung 1 tahun untuk planet ini hanya berlangsung sekitar 17,5 jam di bumi. Ya, berarti itu revolusi dari si buminya itu, si planet 55 Century A itu. Bagaimana dengan alat spektrometer, ya? Pakai extreme precision spectrometer. Di sini ada juga, ya kan? Jadi kita punya keywordnya masing-masing. Di sini neraka, di sini 40 tahun, ya. Di sini 17,5 jam, di sini pakai express. Ada gak? Ada di sini. Untuk ngapain? Untuk ngamatin planet 55 Century A. Ya, untuk menentukan sifat yang tepat dari orbit planet. Nah, itu yang dinamakan cara kita menganalisis soal-soal seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Oke. Gagasan utama paragraf kedua adalah, ya, kalau begini berarti kita lihat paragraf keduanya saja gitu kan. Paragraf keduanya dikatakan keunikannya bukan hanya itu. Planet yang sebenarnya secara resmi bernama Johnson ini mengorbit bintang induknya, Copernicus, yang begitu dekat sehingga mampu menyelesaikan satu orbit dalam waktu kurang dari 1 hari bumi. Jika dihitung-hitung 1 tahun untuk planet ini hanya berlangsung sekitar 17,5 jam di bumi. Nah, gagasan utamanya apa? Ya, kalau kita lihat memang kita punya keywordnya juga di sini. Ada kata-kata Johnson, ada kata Copernicus, ada kata-kata 17,5 jam kalau ada gitu kan. Ya. Bagaimana dengan yang D, berjarak 40 tahun? Apakah ada? Ya, kita mengeliminasi yang D. Karena kenapa? 40 tahun itu ada di paragraf 1. Ya, dia punya apa? Dia punya keyword 40 tahun ada di paragraf 1. Kita nggak bisa. 1982 derajat Celcius, ada gak 1982? Di sini nggak ada juga 1982 derajat Celcius, di satu teks itu tidak ada, ya kan? Di sini ada, sorry. Di sini ada 1982, itu juga di paragraf pertama. Jadi kita mengeliminasi yang C dan yang D. Bagaimana dengan express? Express juga ada di paragraf ketiga, paragraf terakhir nih, paragraf keempat. Jadi udah pasti nggak bisa. Ya, bagaimana dengan sisa B dan yang E?
planet Johnson memiliki jarak yang dekat dengan bintang Copernicus. Ya, planet Johnson punya jarak yang dekat ya dengan Copernicus. Planet Johnson punya jarak yang dekat. Coba kita lihat. Keunikannya bukan hanya itu, planet yang sebenarnya secara resmi bernama Johnson ini mengorbit bintang induknya Copernicus yang begitu dekat. Di situ ada kata-kata begitu dekat, ya kan? Sehingga mampu menyelesaikan satu orbit dalam waktu kurang dari 1 hari. Tapi jangan melupakan juga yang ya. Planet Johnson mengorbit kepada bintang ya Copernicus. Ya. Yang B itu memang benar ada di teks. Tapi yang B itu bukanlah merupakan inti dari paragraf kedua. Itulah yang membedakan B dengan E. Oke, kita ngomongin E benar, B juga benar. Ada tuh di teks paragraf kedua. Tapi yang B itu bukanlah inti. Ya, intinya ini adalah di sini. Intinya itu di sini. Ya. Keunikannya bukan hanya itu, planet yang sebenarnya seharusnya bernama Johnson ini mengorbit bintang induknya. Berarti si Johnson ini mengorbit Copernicus. Ya. Setelah kata yang sampai ke bawah, ya, itu adalah kalimat penjelasnya. Itu adalah cadangannya. Itu adalah ya ide atau gagasan gagasan penjelas lah seperti itu. Gagasan pokoknya adalah di kata orbit, di kata bintang induk, di kata Copernicus, dan di kata Johnson. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 7. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang E. Ya, walaupun yang B ini benar, tapi B ini bukanlah ya, bukanlah gagasan utama. Karena ada kata apa? Ada kata yang ini, yang begitu dekat. Kalau udah ada kata yang, berarti yang itu adalah menjelaskan kata sebelumnya. Ya. Dia nggak bisa lagi jadi kalimat utama. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 7. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang E. Oke, kita masuk soal nomor 8. Nah, ini soal tipe baru nih, teman-teman ya. Soal tipe baru banget. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah nemu sebelumnya ya untuk angkatan 23, bahkan ya 23 itu kayaknya belum nemu soal-soal yang benar salah kayak gini. Baru ada banget di tahun 24 ini seperti itu. Oke. Ini cuman kayak kita benar salahnya doang sih sebenarnya ya. Misalkan ya nomor 1 ya, planet Johnson memiliki suhu panas hingga ribuan derajat Celcius. Di sini ada nih ya 1982 derajat Celcius. Otomatis jawabannya adalah benar di sini. Karena kenapa? Udah ada keyword ribuan derajat Celcius. 1900 itu kan ribuan. Jadi jawabannya adalah benar. Ya. Masa orbit planet Johnson yang cepat diduga menyebabkan panasnya planet tersebut. Ya. Karena dia dekat, ya, karena dia dekat, dia cepat. Bagaimana kita tahu itu cepat? Ya kan? Di sini di paragraf berikutnya, orbit planet di luar tata surya ini yang begitu cepat sehingga 1 tahunan berlangsung 17,5 jam. Mungkin juga menjadi penyebab eksoplanet Johnson memiliki suhu yang sangat panas. Ya. Jadi masa orbit Johnson ini cepat. Ya, masa orbitnya cepat. Berapa? 17,5 jam. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya Johnson ini punya suhu yang sangat panas. Sudah ada di teks. Berarti jawabannya poin kedua ini benar. Ya kan? Bagaimana dengan yang poin ketiga? Kita lihat. Ya kan? Alat ekspres digunakan untuk mengamati planet Johnson. Nah, itu kita perlu lihat lagi nih. Apakah memang dia untuk mengamati planet Johnson apa bagaimana gitu kan, alat ekstrim ini.
Hati-hati teman-teman. Sorry, kelewatan satu nomor ya. Planet Johnson memiliki jarak 17,5 dan planet Johnson memiliki jarak 17,5 tahun cahaya bumi. Betul ya? Planet Johnson itu 1 tahun di planet Johnson hanya berlangsung 17,5 jam yang mungkin menjadi penyebab sangat panas. Sebentar, sorry. Sorry. Ini yang jawaban yang ini kan ini benar. Oke, ini aku annotate dulu biar nggak ribet ya. Ini benar, ini benar. Nah, planet Johnson memiliki jarak 17,5 tahun cahaya dari bumi. Apakah benar? Itu salah, teman-teman. Kenapa? Karena dijelaskan di sini, planet ini terletak 40 tahun cahaya dari bumi, sedangkan di sini ya 17,5 tahun cahaya dari bumi. Jadi kita akan mencentang yang salah karena harusnya 40 tahun bukan 17,5 tahun. Oke. Alat ekspres digunakan untuk mengamati planet Johnson. Ya, di sini juga salah. Ya, karena di sini ekspres ini bukan untuk mengamati, tapi untuk menentukan sifat yang tepat. Ya, dari orbit planet. Bukan untuk ngamatin Johnson semata, tapi nentuin sifat mana yang tepat untuk si orbit planet. Seperti itu. Para astronom belum dapat mengetahui mengapa planet Johnson selalu mengorbit dekat dengan mataharinya. Betul. Karena kenapa? Sesuai sama yang udah kita bahas tadi. Namun, para astronom sekaligus dibuat bertanya-tanya apakah planet memang selalu begitu dekat dengan bintangnya. Nah, ini ya. Dia akhirnya belum tahu atau belum bisa menjelaskan, belum dapat mengetahui kenapa Johnson selalu mengorbit. Jadi jawabannya adalah benar. Oke. Oke. Aku anggap clear untuk soal nomor 8 ini. Kita akan masuk ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Lagi-lagi makna kata nih, teman-teman. Sorry, kok banyak, kok gede banget. Oke. Lagi-lagi kita akan ngomongin makna kata. Makna kata itu adaptasi. Lagi-lagi kita perlu ngegambarin adaptasi dalam pikiran kita itu apa. Adaptasi kita udah belajar lah kalau misalkan dari SD, dari SMP itu misalkan adaptasi hewan atau cicak gitu kan. Misalkan cicak kalau misalkan dipukul atau kita serang, maka dia akan memutuskan ekornya. Nah, itu adaptasi. Terus misalkan putri malu kalau kita sentuh pasti akan menutup kayak gitu. Nah, itu namanya adaptasi. Bagaimana adaptasi pada paragraf kedua? Ya. Nah, di sini dikatakan salah satu gagasan mengungkapkan bahwa perilaku berjalan dengan dua kaki atau bipedalisme muncul sebagai bentuk adaptasi hominin awal. Ya, bentuk adaptasi hominin awal. Ya, jadi kita langsung tahu bahwa ada namanya suatu kondisi namanya homonim awal dan itu perlu diadaptasi ya. Sama siapa ya, lagi-lagi sama manusia. Salah satu gagasan mengungkapkan bahwa perilaku berjalan dengan dua kaki atau bipedalisme muncul sebagai bentuk adaptasi homonim awal. Berarti ada kondisi atau lingkungan namanya homonim awal. Berarti kalau nggak ada kata-kata lingkungan berarti salah. Itu dulu pertama. Kebetulan semuanya ada kata-kata lingkungan. Oke. Penerimaan diri terhadap lingkungan, bukan. Penguasaan medan lingkungan, bukan. Perubahan bentuk lingkungan, bukan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa adaptasi itu ada penyesuaian diri. Kita menyesuaikan diri. Bukan berarti kita ngerubah bentuk, enggak. Bukan juga kita menyeleksi, bukan. Bukan juga kita menguasain, bukan. Bukan juga kita nerima doang, bukan. Adaptasi itu adalah salah satu menyesuaikan
di mana dia bisa nerima juga, bisa menguasai juga, bisa berubah, bisa nyeleksi, bisa menyerang dan lain-lain. Nah, itu dinamakan penyesuaian diri atau adaptasi. Jadi kita gambarin dulu adaptasi itu di dalam pikiran kita apa, baru adaptasi itu kita tuangkan di dalam teks. Kira-kira adaptasi yang di dalam teks ini artinya apa? Seperti itu. Oke, aku lempar ke teman-teman untuk soal nomor 10. Silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 10. Monggo, aku kasih ruang chat ya untuk teman-teman langsung jawab di kolom chat soal nomor 10. Monggo, monggo. 1 menit. Oke, di sini ada dua jawaban ya. Ada yang A, ada yang B, ya kan. Jadi kita bertarung nih, dua dua jawaban gitu ya. Ada yang bicara A, ada yang bicara B. Nah, bagaimana jawabannya untuk soal nomor 10 ini? Ya, ya kita baca dulu soalnya. Berdasarkan teks tersebut, berarti kita harus baca teksnya. Alasan manusia hominin mulai berjalan dengan dua kaki adalah, ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Ya, itu sebenarnya ada di ini ya. Kalau kita ngomongin jawaban nomor 10 ini ada di teks paragraf kedua sebenarnya. Ya. Salah satu gagasan mengungkapkan bahwa perilaku berjalan dengan dua kaki atau biopedalisme
muncul sebagai bentuk adaptasi homonim awal. Ya. Jadi dia muncul karena apa? Karena adaptasi. Salah satu gagasan mengungkapkan bahwa perilaku berjalan dengan dua kaki atau bipedalisme muncul sebagai bentuk adaptasi homonim awal. Oke. Jadi sebagai bentuk tuh udah ada kata-kata sebagai bentuk, berarti di situ ada alasan. Karena apa? Karena munculnya sebuah adaptasi terhadap lingkungan seperti itu. Oke, sampai sini untuk nomor 10 aman ya. Jawabannya adalah yang A, bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Awan aku yuk. Iya, Oke, sampai sore nomor yuk. 10 ini Kenapa, clear gak ya Pak? teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan nih? Monggo banget. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau sudah aman? Kita lanjut kalau sudah aman. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya untuk efisiensikan waktu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 11 ya. Oke, di sini kita akan ngomongin satu hal ya, bahwa pertanyaan yang dapat diajukan berdasarkan teks tersebut adalah berikut kecuali. Jadi kalau kecuali nih udah ada kecualinya nih, udah enak nih berarti nih. Hati-hati. Karena bisa jadi ada orang yang nggak teliti dengan kata kecuali. Berarti pertanyaan yang nggak bisa kita ajuin apa? Ya, nggak bisa diajuinnya beda-beda, bisa karena nggak ada di teks atau lain-lain. Nah itu tergantung lah, tergantung bagaimana nanti jawabannya. Ya, di sini kita bisa ngomong bahwa ada pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Terapi apa saja yang dapat dilakukan pada autisme? Ya, coba kita lihat kata terapi. Ada nggak kata terapi di sini? Terapi apa saja yang bisa dilakukan oleh para pada autisme? Ada yang bisa bantu aku? Di kalimat berapa A itu bisa dijawab? Atau memang nggak ada jawabannya? Terapi apa saja yang dapat dilakukan pada autisme? Ada yang bisa bantu jawab terapi apa aja? Oke, di kalimat 5 katanya ya. Mengutip hotline saat autisme berkisar dari level ringan hingga parah, perawatannya akan membahas dan melibatkan seputar terapi wicara. Betul. Ya. Berarti yang A itu udah ada tuh di kalimat 5 ya. Pertama terapi wicara, yang kedua terapi perilaku, dan yang ketiga adalah terapi okupasi. Ada tuh berarti ya yang A. Bagaimana dengan yang B? Kondisi apa yang biasanya terkait pada autisme? Kondisi yang kerap terkait dengan autisme. Nah, di sini ada ya, ADHD, OCD, dan depresi. Nah, ini tiga jenis kondisi yang memang sejenis dengan autisme. Bagaimana dengan yang C? Mengapa gejala-gejala autisme yang pada setiap anak berbeda? Nah, gimana? Gimana? Ada nggak nih teman-teman yang C ini? Ada nggak kira-kira yang C ini?
Mengapa gejala-gejala autisme pada setiap anak berbeda? Ya, itu ditanyakan mengapa. Hati-hati loh. Ya, kita bisa bicara bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Karena pertanyaan yang C itu nggak bisa kita jawab. Ya. Karena nggak nyambung tuh pertanyaan yang C ini. Mengapa gejala-gejala autisme pada setiap anak berbeda? Karena tidak dijelaskan sebenarnya di balik gejala-gejala autisme yang berbeda pada setiap anak. Nggak dijelasin. Dia cuma ngomongin gejalanya memang berbeda. Tapi mengapanya itu nggak dijelaskan. Ya, memang kita bicara bahwa misalkan di paragraf pertama disebutkan bahwa autisme merupakan spektrum, ya kan? Autisme di sini ya, karena gejala autisme bervariasi antara individu, para ahli medis menyebut autisme sebagai spektrum bukan terdiri dari serangkaian gejala tetapi yang mutlak. Udah sampai situ doang. Di kalimat tiga ini doang sebenarnya. Tapi tidak diomongin kenapa gejala setiap anak itu beda. Gitu. Sampai situ. Nah, bagaimana yang D? Apa saja gejala-gejala autisme pada anak? Ya, gejala autisme itu ya sudah dijelaskan di atas gitu ya, bahwa gejala-gejalanya itu berkisar seperti di sini ya, di dua apa? Dua paragraf ini sudah sangat jelas gitu mengenai gejala-gejala, apa aja gejala-gejalanya gitu kan. Biasanya gejala-gejala autisme muncul pada usia dini. Nah, gejala-gejalanya memang kita bisa secara tersirat kita bisa ambil dari hal-hal seperti ini. Ya. Apa tujuan dari ABA? Ya kan? ABA. Apa tujuannya ABA di sini? Nah, jika membutuhkan perawatan khusus, pendekatan yang banyak digunakan oleh para profesional ada ABA. Berarti tujuan dari perawatan khusus atau perawat ABA adalah untuk perawatan khusus. Segampang itu untuk membalikkan saja antara pertanyaan dengan jawaban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengapa gejala autisme pada setiap anak berbeda? Nggak dijelaskan kenapanya. Oke, gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Oke, fakta terkait manfaat perawatan ABA terdapat pada kalimat. Nah, ini. Kalau kita ngomongin fakta pasti sudah terjadi, teman-teman. Sudah terjadi. Ya, dan juga ya selain dia fakta itu sudah terjadi, dia dia biasanya uh, sudah ada penelitian medis terkait hal itu. Fakta terkait manfaat perawatan ABA terdapat pada kalimat jawabannya adalah kalimat 10 nih teman-teman. Ya, di kalimat 10. Bagi para ya, orang tua yang memiliki anak dengan autisme perlu diingat bahwa pendampingan dari profesional juga dapat sangat membantu perawatan autisme sehingga penting untuk selalu mengkonsultasikan kondisi anak. Kenapa kalimat 10 ini dikatakan kalimat fakta terkait manfaat perawatan? Karena di situ dijelaskan perawatan autisme melalui pendampingan profesional dalam konsultasi ketika kondisi anak itu sedang dalam kondisi autisme. Jadi di sini dikatakan penting untuk selalu mengkonsultasikan kondisi anak. Nah, ini kan konsultasi itu kan adalah manfaat perawatan ABA itu sendiri, ya kan? Seperti itu. Jadi dia fakta pada manfaat perawatan ABA. Ya, seperti itu. Ini untuk soal nomor 12. Oke, kita masuk soal nomor 13. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 13 ini. Aku kasih waktu kurang lebih 1 menit, monggo untuk dijawab.
Oke, di sini ada yang jawab A, ada yang jawab D. Menarik, menarik, menarik. Oke, kita mulai dari soalnya dulu. Pernyataan manakah ya di bawah ini yang bertentangan dengan bacaan tersebut? Ya kan? Ya. Pernyataan manakah, bukan pertanyaan, ya, ingat. Pernyataan manakah yang bertentangan dengan bacaan tersebut? Berarti kita bisa katakan yang di bawah-bawah ini berarti diasumsikan adalah pernyataan yang bertentangan dengan teks ini. Jadi misalkan di teks itu ngomongnya A, tapi di nomor 13 tuh ngomongnya B. Kayak gitu. Nah, di sini kebanyakan banyak yang bilang D, ya. Banyak yang bilang D. Ada tapi yang satu orang bilang A gitu kan. Masyarakat Roma kuno menganggap meminum anggur murni sebagai aktivitas yang beradab. Ya. Menganggap sebagai aktivitas yang beradab. Ya. Padahal dikatakan di nomor 3 di paragraf ketiga ini di rumah Roma kuno minum anggur murni dianggap biadab. Berarti dia kayak apa? Dia nih kayak menentang. Harusnya tuh ya ada, tapi kok jadi beradab. Jadi kayak salah lah istilahnya. Bisa kita katakan jawaban yang benar adalah nomor 13. Si rumah kuno ini minum anggur itu dianggap sebagai aktivitas yang biadab. Tapi di sini kok beradab. Jadi itu adalah satu hal yang bertentangan. Nah, bagaimana yang dikatakan oleh satu orang ini, minuman anggur zaman modern berbeda dengan zaman kuno, ya. Namun, yang pasti minuman anggur zaman modern seperti sekarang, ya, ini minuman anggur sudah ada sejak zaman kuno. Namun yang pasti minuman anggur zaman modern seperti sekarang tentu berbeda. Oke? Dan berarti di sini ini berbeda, ya kan? Masa di sini berbeda juga? Kecuali di sini dikatakan minuman anggur zaman modern sama dengan zaman kuno. Nah, baru dia bertentangan. Karena yang ditanyakan adalah bertentangan, bukan sesuatu yang sifatnya sesuai atau yang benar, bukan. Tapi bertentangan atau yang salah. Kayak gitu. Coba pahami lagi yang jawab A, aku nggak sebut nama, tapi coba yang jawab A, teman kalian coba harus teliti lagi dalam menjawab atau membaca soalnya. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 14. Kata dahaga pada paragraf pertama ya, bersinonim dengan dahaga. Kalau kita ngomongin dahaga ya kita nggak usah banyak bacot lah. Kalau kita ngomongin dahaga, mau nggak mau itu adalah haus. Ya, aku dahaga, ya kan berarti ya pelepas, ya berarti dia haus gitu. Kita nggak usah banyak-banyak lagi ngomong apa itu dahaga, dahaga itu haus lah. Kayak gitu. Jadi mungkin aku rasa ini akan menjadi soal yang mudah karena kenapa? Karena banyak orang yang benar jawabnya B. Kayak gitu. Oke, kita masuk soal nomor 15. Ya. Oke, ini sama ya, kita akan ngomongin benar salah juga ya kan. Konsentrat anggur dicampurkan dengan air dan posca sebelum diminum. Konsentrat anggur. Ada gak kata-kata konsentrat anggur? Nah, itu dulu kata-kata konsentrat anggur dicampurkan dengan air dan posca sebelum diminum. Di sini ada ya. Jadi konsentrat anggur wajib diencerkan. Apakah diencerkan itu sama dengan dicampurkan? Nah, itu logika lagi. Ya, ternyata pada kalau kita ngomongin diencerkan dengan dicampurkan, kalau uh,
wujudnya sama-sama air, wujudnya adalah sama-sama uh, bentuk padat dengan bentuk cair, maka itu menjadi hal yang benar. Kayak gitu. Berikutnya, jadi ini kita bicara bahwa konsentrat agur dicampurkan dengan air dan Posca sebelum diminum ini benar, ya kan? Posca memiliki khasiat kesehatan karena kandungan di dalamnya. Posca memiliki khasiat kesehatan. Posca punya khasiat kesehatan, ya di situ benar ya bahwa di sini ada fakta baru terungkap bahwa menunjukkan penelitian bahwa Posca sebenarnya cukup sehat untuk dikonsumsi. Ya, hal ini lantaran minuman tersebut memiliki manfaat kesehatan karena mengandung vitamin C dan keasaman yang kuat dan membunuh semua bakteri. Jadi jawaban yang poin 2 ini juga benar. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Posca mengandung bahan tambahan bumbu penyedap, ya. Posca mengandung bahan tambahan, ya, bumbu penyedap dan rempah-rempah, ya, terutama biji ketumbar ada, ya kan? Berarti benar. Posca memiliki posisi yang penting bagi masyarakat Romawi dan Yunani kuno saat itu. Ini ya. Salah satunya adalah Posca, minuman anggur rakyat yang sekitar abad rakyat Romawi kuno dan Yunani kuno. Dia punya posisi penting, ya, karena memang sering diminum oleh dua negara ini, dua entitas ini, Romawi kuno dan Yunani. Ya. Lanjut, Posca umumnya diminum oleh para bangsawan. Ya. Nah, di sini ini yang menarik. Posca bangsawan ini kita harus tahu apa itu para bangsawan. Berarti para orang-orang kaya. Ya kan? Tapi di sini katakan Posca menjadi minuman yang sangat umum di antara kelas masyarakat yang lebih miskin karena harganya yang murah dan kandungan alkoholnya yang rendah. Berarti ini minuman orang miskin, bukan ngomongin orang bangsawan. Gitu. Jadi jawabannya adalah salah untuk ini. Oke, anggap clear. Kita masuk ke kalimat soal nomor 16. Monggo 1 menit dari sekarang aku pengen teman-teman untuk menjawab soal nomor 16. Monggo.
Oke, di sini baru dua orang nih yang jawab nih. Ada yang E, ada yang A. Monggo yang lain gagasan. Ini soal gampang sih harusnya, ya. Karena kenapa kita ngomongin apa gagasan utamanya? Berarti kita harus baca dulu nih. Ya, kita memang baca satu persatu, kita langsung lihat bahwa ya gagasan itu berarti menjiu satu. Ya, baru dapat lagi ada yang jawab B nih. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Nah, ini menarik nih. Karena nanti di UTBK yang kayak gini tuh penilaiannya dapatnya beda. Ya sesuai dengan IRT ya. Sesuaikan sistemnya sistem IRT. Jadi belum tentu kalau Anda salah, belum tentu nilainya kecil, tergantung nilai se-Indonesia. Kayak gitu. Nah, bagaimana soal nomor 16 ini? Kita harus tahu dulu apa isi paragraf satu, apa isi paragraf 2, lalu kita kembangkan itu. Ya. Menurut salah satu penelitian tahun 2017, partisipasi masyarakat usia 19 sampai 24 tahun dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas. Ya. Dan 2,6 sisanya baru diisi oleh kelas menengah bawah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan serta ketimpangan sosial. Ide pemerintah perihal kredit pendidikan sebagai solusi mengatasi ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial direspon berbagai kalangan. Baru-baru ini ada pula respons positif yang ditelurkan oleh dua peneliti dari suatu lembaga riset. Dalam tulisannya mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Ya, mereka menekankan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kredit pendidikan perlu menerapkan orientasi khusus. Kebijakan itu tentunya tidak menyesarkan kelas menengah bawah, terutama perempuan. Beban pembayaran kredit dapat diatur untuk mengurangi resiko menunggak. Oke, jadi kalau kita memang cermati baik-baik, ya teks ini tuh punya gagasan utama yaitu implementasi atau aplikasi atau penerapan mengenai gagasan kredit pendidikan sebagai langkah untuk mengatasi ini ketidakmerataan dan ya supaya tidak sengsara nih kelas menengah bawah. Tujuannya ini ya supaya ketimpangan juga selesai, mengatasi ketimpangan dan ketidakmerataan akses. Makanya kenapa perlu diterapkan sebuah yang namanya kredit pendidikan. Nah, ini implementasi kredit pendidikan jawabannya. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, di sini jadi ada yang jawab E, ada yang jawab A, yang nggak jawab B. Jadi jawaban yang benar adalah yang E nih. Ya. Karena dia kenapa? Karena dia membahas mengenai implementasi gagasan atau ide tentang kredit pendidikan yang mana hal itu ternyata langkah yang baik untuk ngatasin uh, apa ngatasin ketidakmerataan serta mengatasi ketimpangan sosial seperti ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 17. Kalimat yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah kalimat ke. Nah, kita langsung tahu nih, ya. Ada satu kalimat yang mana dia ibaratkan nggak nyambung lah, nggak nyambung. Ya, di sini ini nggak nyambung, terutama di sini kata perempuan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita baca satu-satu, nggak ada sama sekali kita ngomongin gender, nggak ada satu satu kata pun ngomongin perempuan, ngomongin laki-laki, itu nggak ada satu pun. Ini cuma ngomongin di sini tentang kredit pendidikan, bukan untuk si perempuan, bukan juga untuk si laki-laki, ya. Jadi nggak ada ngomongin gender. Ini full adalah kalimat yang tidak nyambung sama sekali, ya. Karena tiba-tiba langsung terutama perempuan. Terus kalimat 9 nggak diomongin apa itu perempuan, apa korelasi
kredit dengan si perempuan nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah nomor 17 yang D. Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Oke. Oke, kita masuk kebijakan kredit pendidikan dianggap meringankan resiko tunggakan biaya. Ya, di sini sudah jangan sangat jelas gitu kan bahwa gagasan kredit pendidikan ini memang digunakan atau uh, dia itu merupakan solusi untuk mengatasi ketidakmerataan dan ketimpangan ya sosial yang terjadi di Indonesia ini ya. Jadi memang uh, gagasan kredit pendidikan itu adalah untuk mengatasi tidak merata dan karena ketimpangan. Ya. Kalau karena ketimpangan sosial yang terjadi, berarti kita bisa katakan kebijakan kredit pendidikan dianggap meringankan risiko tunggakan biaya. Tunggakan biaya untuk siapa? Untuk yang timpang tadi atau untuk yang memang menengah ke bawah. Kayak gitu. Kelas menengah atas mendominasi partisipasi pendidikan tinggi. Betul ya? Kalau memang kita lihat di sini, ya menurut salah satu penelitian tahun 2017 partisipasi masyarakat usia 19 sampai 24 dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas. Ya, ya, di sini jelas didominasi oleh kelas menengah atas pendidikan tinggi. Ya, kita lanjut untuk gagasan kredit pendidikan disambut respon positif dari sejumlah ya, peneliti. Ya, di sini kata-kata peneliti dulu deh. Ya, di sini ada nih atau lembaga riset. Baru-baru ini ada pula respon positif yang dikeluarkan oleh dua peneliti dari suatu lembaga riset. Ada, ya kan? Telah ada mekanisme terinci mengenai kredit pendidikan dari pemerintah. Ya, ya kalau misalkan teman-teman uh, cermati di kalimat 6 ini, bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Itu sudah sangat jelas. Ya, bahwa dia belum ada mekanisme terperinci, makanya belum secara gamblang. Kayak gitu. Dan yang terakhir, diharapkan kredit pendidikan dapat mengurangi ketimpangan sosial akses pendidikan antar kelas sosial. Betul ya? Sini ini juga ya. Solusinya itu kredit pendidikan solusi atas ketimpangan sosial, ya kan? Sekaligus juga untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan antar kelas sosial, di mana ya eh, ini tidak menyengsarakan kelas menengah ke bawah lah. Kelas menengah ke bawah merasa terbantu dengan hal itu. Oke, itu untuk soal nomor 18. Jadi di sini benar, di poin pertama benar, di poin kedua benar, di poin ketiga benar, di poin keempat salah. Karena kenapa? Tidak ada mekanisme terperinci. Dan yang di soal nomor di poin nomor 5 benar. Karena tujuan dari kredit pendidikan adalah untuk mengatasi ketidakmerataan akses dan ketimpangan sosial. Oke, itu soal nomor 18. Kita masuk soal nomor 19. Monggo teman-teman, soal nomor 19 aku pengen teman-teman jawab untuk soal nomor 19 ini. Oke, monggo teman-teman. Aku tunggu jawaban teman-teman untuk soal nomor 19.
Oke, pada jawab B nih ya, teman-teman. Pada jawab B, jawabannya betul. Ya, fakta dalam teks tersebut adalah B. Kerusakan infrastruktur di Cianjur sebanyak 245 ya, sekolah. Sesuai mana pada teks ya, tepatnya di sini nih ya. Berdasarkan hasil survei sementara per 29, sebanyak 245 sekolah yang tersebar di 7 kecamatan. Jadi yang rusak infrastruktur pendidikannya adalah 245 sekolah di Cianjur. Ya, ini udah menjiwai lah. Ini gampang, tinggal kita apa? Tinggal kita ya kita teliti aja sama teks. Oke, soal terakhir kita. Monggo teman-teman, aku juga pengen teman-teman untuk menjawab soal terakhir kita. Soal nomor 20. E-nya itu di samping ya. Oke, monggo silakan soal nomor 20. Dipersilakan teman-teman untuk ke kolom chat. Oke, ya. Soal nomor terakhir ini ya ada yang banyak, lumayan banyak jawab A nih teman-teman. Nah, betul ya, jawabannya A nih, ya. Pertanyaan apakah yang bisa dibuat berdasarkan teks tersebut? Nah, berarti kita lihat aja mana pertanyaan yang ada di dalam A, B, C, D, E yang jawabannya itu ada ya di teks ini. Maka kita akan nemu yaitu pilihan yang A, ya. Di mana saja terjadi kerusakan infrastruktur sekolah akibat gempa bumi Cianjur. Jawabannya jelas di sini. Berdasarkan hasil survei sementara, kerusakan infrastruktur pendidikan akibat gempa di Cianjur sebanyak 245 sekolah. Di mana? Tersebar di 7 kecamatan. Di situ sudah sangat jelas. Nomor 20 adalah A berdasarkan kalimat terakhir dari paragraf kedua. Jadi cuma tinggal kita analisis saja mana pertanyaan yang ada jawabannya di dalam teks. Seperti itu.
Oke, untuk 20 soal ini dari sekitar 1,5 jam kita sudah membahas. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih teman-teman? Monggo banget kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Monggo teman-teman, kalau yang mau bertanya sekitar seputar literasi bahasa Indonesia ini, silakan. Bisa tolong ketik aman atau clear kak atau tanda react jempol gitu supaya aku nggak was-was nih atau nggak deg-degan, teman-teman pada ngerti semua nih materi dari aku. Oke, siap. Oke, oke, aku akhiri mungkin ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya, di mana 1,5 jam kita sudah membahas 20 soal literasi bahasa Indonesia gitu ya. Aku berpesan kepada teman-teman, aku sebelum menutup aku akan ya sedikit kutipan dari Tan Malaka gitu. Beliau pernah menyatakan bahwa proses dalam hidup kita itu ada tiga. Terbentur, terbentur, akhirnya kalian akan terbentuk. Nah, kalian pasti sama-sama di sini terbentur dengan apa? Dengan waktu, ya, dengan uang, terbentur di sini dengan ya kalian ada konflik dengan pacar gitu kan atau konflik dengan keluarga gitu kan karena waktu kalian tercurahkan untuk masuk ke PTN ini gitu kan. Tapi ya balik lagi proses terbentur itu nanti akan di akhir atau di ujung nanti kalian akan terbentuk, kalian akan sama-sama bisa mewujudkan apa mimpi kalian. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman, terima kasih juga kepada pihak Caraku Academy. Aku tutup pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.